أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Samad, nomor induk mahasiswa 19.600.041, Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dari Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya akan membahas materi pada mata kuliah trigonometri. Dalam hal ini tentang identitas trigonometri, di mana saya akan membahas tentang rumus-rumus yang menghubungkan antara kosinus A, sinus A, tangen A, dan kotangen A. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama membahas materi trigonometri, yaitu identitas trigonometri. Baik, langsung saja. Identitas trigonometri. Identitas dapat diartikan sebagai kesamaan. Untuk dapat dinyatakan sebagai kesamaan atau persamaan, perlu adanya suatu pembuktian. Dan untuk membuktikan, maka diperlukan suatu rumus. Nah, rumus yang akan kita bahas di sini adalah rumus yang menghubungkan antara kosinus alfa, sinus alfa, tangen alfa, dan kotangen alfa, yang dimana rumus ini akan menjadi suatu identitas. Nah, rumus-rumus yang akan kita bahas pada video ini adalah rumus-rumus yang menghubungkan kosinus alfa, sinus alfa, tangen alfa, dan kotangen alfa. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat suatu grafik yang dimana terdapat suatu bangunan segitiga untuk mempermudah kita dalam menentukan rumus-rumus tersebut. Nah, setelah kita menggambar grafik tersebut, maka kita akan menentukan rumus-rumusnya dengan menggunakan dalil atau perkataan dari Pitagoras atau rumus dari Pitagoras. Baik, menurut dalil Pitagoras, yakni x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Selanjutnya dapat kita tuliskan bahwa kosinus alfa sama dengan x per r. Nah, dalam materi sebelumnya kita telah membahas bahwa kosinus alfa adalah sisi apit dibagi dengan sisi miring. Nah, sisi apit ini kita simbolkan sebagai x karena dia horizontal, dan ini merupakan sisi depan karena dia mengarah vertikal, maka kita simbolkan y. Nah, cos alfa sama dengan x per y atau sisi apit dibagi dengan sisi miring. Sedemikian hingga diperoleh kosinus kuadrat alfa sama dengan x kuadrat per r kuadrat. Kemudian sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring. Sedemikian hingga kita dapatkan sin kuadrat alfa sama dengan y kuadrat per r kuadrat.
Nah, setelah kita mendapatkan nilai daripada kosinus alfa dan sinus alfa atau kosinus kuadrat alfa dan sin kuadrat alfa, kemudian kita hubungkan antara kosinus kuadrat alfa dan sinus kuadrat alfa, yakni kosinus kuadrat alfa ditambah dengan sinus kuadrat alfa sama dengan, kita masukkan nilai daripada kosinus kuadrat alfa, yakni x kuadrat per r kuadrat plus y kuadrat per r kuadrat sama dengan x kuadrat plus y kuadrat dibagi dengan r kuadrat. Kenapa? Karena penyebutnya sama. Kemudian, karena menurut dalil Pitagoras x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, maka ini kita ganti, yang ini kita ganti menjadi r kuadrat per r kuadrat, hasilnya sama dengan 1. Maka dapat kita temukan bahwa rumus yang menghubungkan antara kosinus dan sinus adalah cos kuadrat alfa ditambah dengan sinus kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, ini yang akan menjadi persamaan pertama untuk rumus berikutnya. Oke, selanjutnya dari persamaan pertama dapat kita temukan bahwa sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa, dan cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Selanjutnya, rumus yang menghubungkan antara kosinus, sinus, tangen, dan kotangen adalah sebagai berikut. Baik. Nah, ini adalah rumus yang menghubungkan antara kosinus, sinus, tangen, dan kotangen. Yang pertama, sin alfa per cos alfa sama dengan y per r dibagi dengan x per r sama dengan r-nya kita hapus menjadi y per x. Nah, y per x ini adalah tangen alfa. Yang kedua adalah kosinus alfa per sinus alfa sama dengan x per r dibagi dengan y per r. Kita dapatkan hasilnya adalah x per y. Ini dihapus, hapus. Nah, x per y ini adalah kotangen alfa. Maka dapat kita temukan bahwa rumus yang menghubungkan antara kosinus, sinus, dan tangen serta kotangen adalah sin alfa per cos alfa merupakan hasil daripada tangen alfa, dan kosinus alfa per sinus alfa sama dengan kotangen alfa.
sekarang kita masuk kepada contoh soal. Contoh soal pertama. Baik, contoh soal yang pertama. Karena koefisiennya sama, maka kita keluarkan daripada bentuk persamaan, yakni lima sin kuadrat alfa plus kosinus kuadrat alfa sama dengan 5. Maka ini kita coret hasilnya 1. Hasilnya di sini 1. Maka sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, ini terbukti bahwa sinus kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Atau kita jadikan seperti ini. Kan 5 sudah dikeluarkan. Nah, 5. Sin dari persamaan pertama tadi kita temukan bahwa sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Maka hasilnya kita kalikan dengan 1 sama dengan 5. Di sini 5. Kemudian kita masuk kepada contoh soal yang kedua. Baik, pada contoh kedua, 2 cos alfa plus sin alfa pangkat 2 dikurang 4 cos alfa sin alfa sama dengan 2. Nah, mari kita buktikan apakah dia menemukan persamaan pertama, rumus persamaan pertama, atau rumus persamaan kedua ataupun ketiga. Nah, 2 cos alfa cos kuadrat alfa ditambah 2 cos alfa sin alfa ditambah sin kuadrat alfa dikurang 4 cos alfa sin alfa sama dengan 2. Nah, kemudian ini kita kali masuk. 2 cos alfa cos kuadrat alfa ditambah 4 cos alfa sin alfa ditambah 2 sin kuadrat alfa dikurang 4 cos alfa sin alfa sama dengan 2. Nah, karena ini sama atau kita kurangkan, sehingga 2 cos kuadrat alfa ditambah 2 sin kuadrat alfa sama dengan 2. Nah, karena koefisiennya sama, maka kita sederhanakan menjadi cos kuadrat alfa plus
sin kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, dengan cara membagi 2. Kedua ruas dibagi 2. Ya, jadi ini terbukti. Kemudian kita masuk kepada contoh soal ketiga. Pada contoh soal ketiga, 2 dikali 1 minus sin kuadrat alfa tangen kuadrat alfa sama dengan 2 sin kuadrat alfa. Nah, penyelesaian dikali 1 min sin kuadrat alfa tadi sama dengan cos kuadrat alfa. Kuadrat alfa sama dengan 2 sin kuadrat alfa. Nah, tangen kuadrat alfa sama dengan 2 sin kuadrat alfa per 2 cos kuadrat alfa. Tangen kuadrat alfa sama dengan, kita sederhanakan, jadi sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Nah, pada persamaan kedua tadi, ini karena dia pangkat 2, maka kedua ruas dihilangkan pangkatnya. Tang X alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, maka terbukti. Oke. Soal yang keempat, satu min cos kuadrat alfa tangen kuadrat alfa sama dengan cos kuadrat alfa. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa, maka ini kita ganti menjadi sin kuadrat alfa tangen kuadrat alfa sama dengan cos kuadrat alfa, di mana kotangan kuadrat alfa sama dengan cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa, atau kotangan alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga dapat memberikan manfaat, semoga teman-teman memahami, dan mohon dimaafkan apabila terjadi kesalahan ataupun kekeliruan pada video tersebut. Akhir kata dari saya, subhanallah wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.